Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang fungi Basidium mycota. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Era Novita Anggraini. Nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikade Indira Novianti, nomor absen 14 dari kelas 10B Farmasi. Perkenalkan, nama saya Aninda Didiva Emiliana, kelas 10B Farmasi, absen 1. Perkenalkan, nama saya Daikuti Chandra Putri, absen 5 dari kelas 10B Farmasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Regina Nasta, absen 25, kelas 10B Farmasi. Perkenalkan, nama saya Nutriski Arya Laswadiva, absen 22. Perkenalkan, nama saya Felina Jarayu dari kelas 10B Farmasi, nomor absen 11 dari kelompok Basidium mycota. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan 2.1 definisi Basidium mycota. Nah, Basidium mycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidium mycota yang berbentuk seperti gada. Basidium mycota adalah divisio dalam kerajaan fungi yang mencangkup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Basidium mycota salah satu anggota kingdom fungi yang menghasilkan spora berbentuk kotak. Spora dari Basidium mycota biasa disebut basidium. Anggotanya bervariasi, ada yang uniseluler, serta ada yang multiseluler. Mereka bisa berproduksi secara seksual serta aseksual. Habitatnya dapat ditemukan di perairan maupun daratan. Karena variasi tersebut, maka sangat sulit guna mengidentifikasi karakteristik morfologi kelompok ini secara umum. Biasanya, organisme ini hidup sebagai aproba, yaitu seperti pengurai. Namun, ada juga yang hidup di tanah, tempat sampah, dan batang kayu. Ada sekitar 25.000 spesies Basidium mycota yang sudah teridentifikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur Basidium mycota. Basidium mycota merupakan jamur filamen yang terdiri dari hifa serta bereproduksi secara seksual lewat sel khusus berkelompok yang disebut basidia. Hifa pada Basidium mycota bersekat serta mengandung inti haploid. Ciri tubuhnya seperti jamur yang kita kenal, mempunyai bagian batang serta tudung yang berbentuk seperti payung. Pada bagian bawah tudung terlihat adanya lembaran yang menjadi tempat terbentuknya basidium. Hifa yang bercabang dari jenis jamur tersebut membentuk miselium, lalu miselium membentuk tubuh buah yang disebut basidia. Struktur jamur Basidium mycota secara umum dibagi menjadi 6. Yang pertama ada tubuh jamur atau stipe, yang kedua ada tudung atau pilius, yang ketiga ada volva, yang keempat ada bila atau lamella, yang kelima ada anulus, dan yang terakhir ada miselium. Jadi ini gambarnya. Yang pertama ada tubuh jamur atau stipe, yang ini adalah macam miselium yang tumbuh dan tegak. Yang kedua ada tudung atau pilius. Yang bagian ini yang seperti payung ini adalah bagian yang ditompang oleh stipe pada masa kecil. Pada saat muda, pilius dibungkus oleh selaput yang dinamakan velum minicell dan akan pecah ketika menjelang dewasa. Yang ketiga ada volva, yang bagian ini sisa pembungkus yang berada di dasar tangkai. Yang keempat ada bila atau lamella, juga bisa disebut dengan gills, yang ini bagian bawah tudung yang berbentuk kelean dan tersusun atas lembaran-lembaran. Yang kelima ada anulus, yang bagian ini anulus, yang ini yang posisinya melingkari batang dan berbentuk cincin.
Yang keenam ada miselium. Yang ini bagian paling bawah yang dibentuk oleh kumpulan berupa hifa. Jadi tubuh jamur terdiri atas jalinan hifa bersekat dan dikariotik atau setiap sel inti berpasangan. Ketika pembentukan basidospora, ujung-ujung hifa menggelembung dan membentuk basidium yang di dalamnya terjadi peleburan dua inti haploid menjadi suatu inti diploid, disusul dengan pembelahan mitosis yang menghasilkan 4 inti haploid. Basidium kemudian membentuk 4 tonjolan yang berisi kloroplasma, dan keempat inti haploid mengisi masing-masing tonjolan. Selanjutnya akan membentuk 4 basidiospora haploid. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut penjelasan dari karakteristik Basidium mycota. Pada dasarnya, Basidium mycota adalah jamur filamen terdiri dari hifa, kecuali yang berbentuk ragi, dan memproduksi secara seksual melalui pembentukan sel-sel khusus berbentuk kelompok atau basidia, yang biasanya memiliki spora eksternal, yang merupakan meispora khusus yang dikenal sebagai basidiospora. Spora pada Basidium mycota terdapat spora aseksual yang disebut basidiospora diproduksi di atas basidium. Basidium adalah struktur berbentuk ganda yang terdiri atas 1 atau 4 sel yang akan memproduksi basidiospora. Ciri-ciri umum basidiospora yaitu meskipun dianggap monofiletik, basidiospora sangat bervariasi dengan berbentuk uniseluler dan multiseluler, seksual dan aseksual, darat dan perairan. Produksi basidia adalah fitur yang paling sering diperhatikan. Basidium adalah sel di mana fungsi inti dan meiosis terjadi sebelum mengembangnya basidiospora, biasanya haploid. Namun, basidia terbatas pada Basidium mycota aseksual. Fitur lain yang menjadi karakteristik adalah dikarion berumur panjang, di mana semua sel dalam talus mengandung 2 inti haploid sebagai akibat dari peristiwa kawin. Basidium mycota memiliki ciri-ciri yang lain, yaitu hifanya bersekat mengandung inti haploid, mempunyai tubuh buah yang berbentuk seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Pada bagian bawah tudung tampak ada lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut dengan basidiokarp. Miselium ada 3 macam, yaitu yang pertama miselium primer, yaitu miselium yang sel-selnya berinti 1 hasil pertumbuhan basidiospora. Yang kedua miselium sekunder, yaitu miselium yang sel-selnya berinti 2. Yang ketiga miselium tersier, yaitu miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara reproduksi atau perkembangbiakan Basidium mycota. Nah, Basidium mycota itu cara perkembangannya itu terdapat menjadi 2 metode, yaitu yang pertama secara generatif atau seksual, yang kedua secara vegetatif atau aseksual. Lalu seperti apa sih proses dan tahapannya? Nah, yang pertama yaitu reproduksi seksual atau generatif. Nah, adapun tahapan perkembangbiakan Basidium mycota secara seksual atau generatif, yaitu yang pertama spora berintim haploid plus dan haploid minus tumbuh menjadi hifa plus dan hifa minus. Yang kedua yaitu hifa plus dan hifa minus akan melebur menjadi hifa dikaryotik atau 2 inti. Nah, yang ketiga yaitu hifa dikaryotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk membentuk tubuh buah, yaitu atau disebut dengan basidiokarp. Lalu yang keempat yaitu ujung-ujung hifa
pada Basidiokrap itu menggelembung atau disebut dengan basidium, dan dan dua inti haploid menjadi satu inti, yaitu diploid. Nah, yang kelima yaitu inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi 1 inti haploid yang akan berkembang menjadi spora disebut dengan basidiospora. Nah, berikutnya yaitu basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan jika terjatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa. Nah, yang kedua yaitu dengan cara aseksual, yaitu aseksual Basidiomycota. Nah, reproduksi secara aseksual ini terjadi menjadi bentuk conidiospora. Nah, conidia itu adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak conidia. Nah, hifa haploid ini yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiofor atau tangkai conidia. Pada ujung conidiofor itu kemudian terbentuk spora. Lalu spora tersebut akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, maka conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara hidup Basimycota. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencernakan makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen. Maka, jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Cara hidup Basimycota yaitu saprofit, dengan mengubah susunan zat organik yang mati. Misalnya saprofit pada serasah daun, merang padi, batang pohon yang mati, dan lain-lain. Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana, sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana yang dikeluarkan oleh inangnya. Peran Basidiomycota. Jamur Basidiomycota adalah kelompok jamur dengan jumlah sekitar 25.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Peranan jamur ini secara umum adalah sebagai dekomposer sisa-sisa organik. Basidiomycota sapobrik adalah yang paling baik dalam mengurai polimer lignin yang kompleks, suatu komponen kayu yang berlimpah. Tetapi, ada juga yang menjadi parasit pada kayu pohon yang lemah. Selain itu, ada juga yang bersimbion membentuk mikoriza dengan akar tanaman tinggi, sehingga membantu kesuburan tanaman menjadi tinggi. Peranan Basidiomycota yang menguntungkan sebagai bahan makanan, yang pertama yaitu jamur kuping atau Auricularia polytricha, yang kedua jamur merang atau Volvarella volvacea, yang ketiga sintake atau Lentinula edodes, yang keempat jamur tiram atau Pleurotus, yang kelima jamur klentos atau Lycoperdon pratense. Sebagai obat dan makanan suplemen atau makanan suplemen, jamur kayu atau Ganoderma aplanatum. Sebagai simbion dengan tanaman tinggi,
Yang pertama, membentuk mikoriza yang membantu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan unsur hara. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan air. Yang ketiga, melindungi dari infeksi organisme yang patogen dan membentuk hormon pertumbuhan tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Simbiosis antara jamur dengan tanaman tinggi. Yang pertama, tanaman tinggi dari kelompok Gymnospermae, yaitu famili Pinaceae dan famili Supressaceae. Yang kedua, tanaman tinggi dari kelompok Angiospermae, yaitu famili Salicaceae, famili Sapindaceae, famili Fagaceae, dan famili Solanaceae. Dari kelompok jamur Basidium mycota, yang pertama Physolithus sp, yang kedua Rhizopogon sp, yang ketiga Scleroderma sp. Peranan Basidium mycota yang merugikan. Yang pertama, jamur karat atau Pucina graminis merupakan parasit pada daun tanaman pertanian. Di sini saya akan menjelaskan anggota Basidium mycota. Filum Basidium mycota adalah salah satu anggota dari jamur yang memiliki ciri-ciri antara lain memiliki alat reproduksi seksual berupa Basidiospora. Filum ini terbagi menjadi 6 golongan besar, yaitu yang pertama, Ustilaginales atau jamur gosong. Basidium memiliki dinding silang atau tidak bersepta. Ini adalah promicelium dari Teliospora. Teliospora tunggal atau sekumpulan dalam kerak yang tersisa di jaringan host atau meledak melalui epidermis. Hanya Teliospora dan Basidiospora yang diproduksi. Genus Ustilago, penyebab busuk pada jagung atau Eumydis. Urositis, penyebab busuk pada bawang atau Eucepulae. Sporisorium, penyebab busuk pada sorghum, Estitosorgi. Spatelotheca, penyebab gosong bengkak pada sorghum atau Esculentum. Kedua, Uridinales atau jamur karat. Basidium dengan dinding silang. Sel jantan disebut spermatia fertile khusus menerima hifa di spermagonia. Memproduksi 2 dari beberapa spora, yaitu Teliospora, Basidiospora, Aechiospore, dan Uridospore. Genus Cronartium, beberapa spesies menyebabkan karat pada pinus. Gymnosporangium menyebabkan karat pada apel atau J. juniperi virginianae. Hemileia penyebab karat daun kopi atau H. devastatrix. Phalcopsora penyebab karat pada kedelai atau Phalcopsora. P. pachyrhizis. Pracnidium Puccinia urinices. Nah, hanya itu saja presentasi yang saya dan kelompok saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching.